Gimana sih Mas Rizky nih membalancekan waktu antara perkuliahan, bekerja, terus Mas Rizky juga bisa mendapatkan juara gitu sebagai atlet? Kalau kita menginginkan sesuatu, pasti semuanya akan mudah, berasa sangat mudah. Jadinya gimana caranya kita itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Halo Sobat Unizar, selamat datang di Unizar Podcast. Kembali lagi bersama saya Siska Arianti, tentunya akan memandu acara podcast pada hari ini. Di samping saya ada seorang mahasiswa berprestasi Universitas Islam Al-Azhar. Ia meraih medali emas pada ajang MBW International Taekwondo Championship 2024 di Malaysia. Dan beliau ini juga pernah mengikuti POMNAS ke-18 dan mendapatkan medali perak POMNAS ke-18 di Kalimantan Selatan pada tahun 2023. Dan beliau juga mengikuti ajang taekwondo di Thailand pada tahun ini. Ini dia Saudara Maulana Rizky. Silahkan mungkin Saudara bisa memperkenalkan diri pada sobat podcast Unizar di luar sana. Halo, nama saya Maulana Rizky, biasa dipanggil Rizky. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Unizar. Oke, baik Mas Rizky. Kita panggilnya Mas Rizky ya? Ya. Atau Saudara Rizky atau apa nih? Rizky aja. Rizky. Ya. Oke, baik Rizky. Selamat siang Mas Rizky. Siang juga Mbak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya telah berkenan hadir untuk diwawancarai pada hari ini. Terima kasih kembali. Aku nggak pernah nih lihat Mas Rizky di sini, padahal kita sama-sama Fakultas Hukum loh. Iya Mbak, soalnya kan saya kelas sore, Mbaknya kelas pagi soalnya. Oh iya ya. Kenapa sih Mas Rizky ngambil kelas sore? Ya memang mungkin karena ada tuntutan pekerjaan juga kan. Jadinya ambil kelas sore kayak gitu. Mas Rizky ngambil kelas sore karena adanya pekerjaan. Iya, tuntutan pekerjaan. Terus gini nih Mas Rizky, gimana sih perasaannya Mas Rizky dulu nih, kita mau tanya, karena mendapatkan medali emas di ajang taekwondo internasional ya, di Malaysia pada tahun 2024 ini. Luar biasa sekali, kami sangat mensupport dan tentunya sangat bangga terhadap Mas Rizky yang telah membawa nama Unizar, membawa nama Nusa Tenggara Barat tentunya. Gimana sih perasaannya Mas Rizky mendapatkan menjadi juara gitu? Saat ini mungkin saya berbangga diri pada diri saya sendiri karena bisa melampaui batas buat selama ini, karena saya juga bisa melawan diri saya sendiri karena bisa melawan dari rasa malas selama ini, karena memang dari tuntutan pekerjaan juga, karena memang saya bertugas di kepolisian, jadi anggota kepolisian. Memang kelihatannya agak berat kan, mana jadi anggota, mana jadi mahasiswa, mana juga jadi atlet gitu kan. Nah, jadi dari sini nih kami mendapatkan pertanyaan yang mungkin menarik ya buat sobat Unizar juga di luar sana. Gimana sih Mas Rizky nih membalancekan waktu antara perkuliahan, habis itu Mas Rizky bekerja, terus Mas Rizky juga bisa mendapatkan juara gitu sebagai atlet. Gimana sih mengatur waktunya itu? Jadi mungkin kelihatannya mungkin agak sedikit ribet kan, agak sedikit ribet, mana ada tuntutan pekerjaan, mahasiswa, dan latihan gitu. Tapi memang kalau kita menginginkan sesuatu, pasti semuanya akan mudah, berasa sangat mudah. Jadinya gimana caranya kita itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin agak sedikit maksa di sini, mungkin agak sedikit capek kayak gitu. Dulu saya kalau mau kejuaraan, saya tidak dapat waktu kan. Jadinya saya tidak dapat waktu, tugas di kepolisian itu tetap berjalan. Jadinya setiap saya lepas piket itu saya nggak langsung pulang ke rumah. Jadinya perlengkapan latihan itu udah ada di dalam jok. Jadinya semuanya itu udah ada di dalam jok. Jadinya saya habis saya tugas dalam pikiran mungkin capek kan.
langsung ke tempat latihan. Gimana pun capeknya, yang penting saya bisa latihan di situ. Gitu Luar aja. biasa sekali ya, dari latihannya Mas Rizky bisa mendapatkan juara di internasional. Bisa Sobat Podcast dengarkan dari perjuangannya Mas Rizky latihan sehingga mendapatkan medali emas di ajang internasional ini. Oke Mas Rizky, kami ingin mengetahui nih gimana sih cerita atau bagaimana awal mula Mas Rizky tertarik di dunia taekwondo ini, dan bagaimana perjalanan Mas Rizky ini sejak SMP ya, saya baca artikel hingga meraih medali emas ini. Gimana sih perjalanannya Mas Rizky? Mungkin awalnya dari SMP, memang dari segi pergaulan juga. Saya lihat dulu pergaulan anak-anak SMP dulu pada bergaul-gaul sana sini kemari. Gimana caranya saya itu bisa bergaul yang positif gitu. Mama saya juga agak ngekang saya buat pergi-pergi berteman dengan hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadinya saya berpikir gimana caranya saya itu bisa dapat hal yang positif. Jadinya ada teman sini, sebenarnya cuma gabut-gabut aja sebenarnya. Gabut-gabut berhadiah ya. Gabut-gabut. Pergi ikut latihan sama teman. Jadinya ya ikut-ikut, jalani, terus ikut kejuaraan. Pas pertama kali ikut kejuaraan ada hasil gitu, jadi ada ketertarikan gitu mau jadi atlet. Jadi karena ada hasil, terus nyoba ikut kejuaraan. Pas pertama ada kejuaraan nasional di Bali waktu itu. Jadi di sana alhamdulillah saya juga bisa dapat emas waktu itu. Jadinya pelatih saya juga melihat kayak ada potensi mungkin gitu. Saya ikut kejuaraan yang di Provinsi NTB, mewakili nama kabupaten saya Lombok Tengah. Jadi orang provinsi jadi ada ketarikan sama saya. Jadi saya ditarik ke atlet pelajar provinsi gitu, yang namanya PPLP. Gitu. Ya terus berkelanjutan. Dia dari PPLP terus dibina di sana, ikut Kerjurnas, ikut Popnas juga. Ya jadinya setelah saya lulus dari PPLP, saya ikut Rekpro. Rekpro itu kayak rekrutmen proaktif. Jadinya saya sebagai anggota polisi itu lewat jalur Rekpro. Jadinya kayak jalur prestasi gitu, Mbak. Saya ikut di sana. Ya alhamdulillah saya lulus jalur rekrutmen proaktif. Lulus polisi jalur atlet bahasanya gitu. Iya, tentunya. Jadinya Mas Rizky lulus di kepolisian karena jalur prestasi ya, lebih bahasa gampangnya lah begitu, Sobat Podcast Unizar. Oke Mas Rizky, kami juga ingin mengetahui nih gimana sih perjalanannya Mas Rizky mengenai persiapan menghadapi MBW Internasional ini, Taekwondo Championship 2024 ini. Tentunya ada beberapa tahap dan persiapan ya yang dilewati. Apa mungkin ada sebelumnya kegiatan di Lombok dulu, disaring di Lombok dulu, baru bisa ke tahap-tahap selanjutnya? Mungkin bisa Mas Rizky ceritakan. Mungkin yang awalnya dari Kapolri Cup. Jadinya Mabes itu membuat kejuaraan yang namanya Kapolri Cup. Jadinya perwakilan dari Polda, terutama kayak Polda NTB, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Metro Jaya, semua mengirimkan atlet. Jadinya di sana itu kita ikut di Kapolri Cup itu. Jadinya itu bahan evaluasi Mabes juga, mana atlet-atlet yang bisa dikembangkan. Jadinya saya ikut di Kapolri Cup itu, saya dapat juara 2 waktu itu. Juara 2 di Kapolri Cup, saya dapat juara 2. Dan tapi Mabes bisa ngelihat saya ada potensi mungkin, soalnya saya kan main di kelas agak berat gitu. Agak berat. Jadinya waktu itu saya main di kelas 80 kg. Juara 1 yang di kelas 80 kg itu sama juara 2 yang 80 kg itu ditarik Mabes. Jadi mewakili Mabes di ajang kejuaraan Pangkostrat Cup waktu itu. Jadinya TNI bikin kejuaraan yang namanya Pangkostrat Cup. Jadinya kita itu TNI Polri itu kayak apa ya, kayak bahasanya kayak bertanding di kejuaraan itu, mewakili TNI Polri. Alhamdulillah waktu saya mengikuti kejuaraan itu, Polri juara umum di sana. Polrinya juara umum. Itu dilaksanakannya di Jakarta? Iya, di Jakarta, di Jakarta Timur waktu itu.
Selanjutnya di Jakarta itu Mas ada tahap-tahapnya tentunya biar bisa mewakili Polri, Mabes ke Malaysia, mewakili ke internasional. Itu gimana sih tahap-tahapnya Mas? Latihannya gimana? Mungkin persiapannya seperti apa? Waktu itu memang yang dari kejuaraan yang 10 ini kan, itu jadi bahan evaluasi Mabes lagi di sana. Mana atlet yang bisa dikembangkan lagi. Alhamdulillah saya terpilih lagi buat mengikuti kejuaraan yang ada di Malaysia. Jadi gitu, Mabes menurunkan sprint perintah buat untuk mengikuti kegiatan kejuaraan di Malaysia. Jadinya sprintnya lumayan 2 bulan. Jadinya saya waktu itu saya di-spend di Polres juga, Polres sama Polda. Saya juga di-spend di universitas biar bisa fokus gitu. Saya persiapan di NTB selama sebulan, seminggu di Jakarta. Jadi gitu. Ya untuk persiapannya lumayan matang, bisa menurunkan berat badan juga pas waktu itu, waktunya tepat. Jadinya mental pun aman waktu bertanding di Malaysia gitu. Oke Mas, tentunya ini banyak tantangan ya yang dilewati. Gimana, apa aja sih tantangan sulit yang menurut Mas Rizky yang Mas Rizky hadapi pada saat MBW internasional ini, internasional loh? Oh iya, waktu itu yang saya memang agak sulit saya buat melawan diri saya sendiri sebenarnya. Waktu saya tuh nurunin berat, saya paling sulit buat nurunin berat sebenarnya. Iya, waktu itu. Terus pas di sana, alhamdulillah mental saya aman, berat saya aman, energi juga aman. Pas lawan-lawan Malaysia, Australia, jadi fit juga maksud saya. Kemarin juga final lawan Australia, alhamdulillah badan juga fit. Lawan terberatnya Mas Rizky itu dari mana? Mungkin lawan saya yang terberat mungkin yang Malaysia pas semifinal. Ya gitu. Mungkin kalau saya lihat dia, soalnya kan saya nggak pernah main sama dia sebelumnya, juga buat memikirkan karakter main dia itu seperti apa itu agak sulit dia. Soalnya dia tipe mainnya itu banyak, bukan satu teknik gitu. Dia juga punya banyak teknik, jadinya saya agak bisa kejar-kejaran poin di sana. Hampir juga bisa poinnya bisa melampaui saya, tapi saya bisa imbangi di sana. Itu aja. Oke, Mas Rizky, karena udah banyak pertanyaan ya, mungkin kita minum dulu nih. Silakan. Mari Mas Rizky. Makasih. Enak juga ya Mbak? Iya, enak ya Mas Rizky? Iya, enak. Ini tuh kopi dari mana nih? Dari Inkubator Bisnis Teknologi Unizar. Ini enak banget sih ya. Lumayan. Oke Mas Rizky, pertanyaan selanjutnya nih. Gimana dukungan dari keluarga, sahabat, teman, dan mungkin someone to talk gitu atau apa? Mas Rizky bisa diceritakan ke Sobat Podcast, siapa sih yang memotivasi, yang memberikan dukungan sehingga Mas Rizky seperti ini sekarang? Keluarga terutama, keluarga, pelatih. Memang kalau kejuaraan-kejuaraan itu ada janji buat pelatih sebenarnya, pelatih, keluarga, mungkin orang yang terdekat. Mungkin saya harus bisain banggain keluarga, banggain pelatih. Mungkin dari Unizar juga bisa mensupport, mengasih semangat. Dari satuan saya juga, dari Polres, Polda bisa ngasih dukungan ke saya. Terutama juga saya pas saya wakili Mabes, memang dukungan dari Mabes itu dukungan luar yang biasa, full gitu juga gitu. Mas Rizky, apa sih target selanjutnya di kehidupannya Mas Rizky, dalam karirnya Mas Rizky ini? Apakah Mas Rizky akan berhenti menjadi atlet taekwondo setelah mendapatkan juara internasional tentunya, atau mungkin Mas Rizky akan meraih yang lebih tinggi lagi atau gimana? Saya mungkin masih belum kenyang dengan prestasi saya. Belum kenyang. Iya, belum kenyang. Kayaknya saya harus terus bisa berprestasi lagi yang lebih tinggi. Mungkin kedepannya mungkin ada kegiatan-kegiatan mewakili Mabes lagi. Mungkin juga besok mungkin ada
PON mungkin saya bisa mengikutinya, PON yang selanjutnya mungkin ya, kayak kegiatan-kegiatan mabes yang di luar negeri lagi, yang kejuaraan-kejuaraan internasional, semoga saya bisa berprestasi lagi. Amin. Doain ya sobat podcast di luar sana. Oke, Mas Rizky, mungkin bisa berbagi pengalamannya kuliah di Universitas Islam Al-Azhar gimana? Ke pengalaman saya Fakultas Hukum ya tentunya. Fakultas Hukum. Terutama karena saya kelas sore kan, saya bisa bagi waktu dengan kerjaan saya juga. Baik Mas Rizky, ini bukan pertanyaan sih, lebih ke memberikan pesan dan harapan buat teman-teman Unizar, Sobat Unizar, dan pemirsa yang menyaksikan podcast di luar sana. Mungkin bisa disampaikan Mas Rizky. Mungkin buat teman-teman Unizar, tidak ada hal yang tidak mungkin. Mungkin setelah saya mungkin bisa teman-teman Unizar yang bisa berprestasi di luar sana, bisa membanggakan nama Unizar di provinsi, di nasional, juga buat di internasional. Mungkin setelah saya mungkin banyak mahasiswa Unizar yang bisa berprestasi lagi buat membanggakan Unizar ke depannya. Jadi tetap semangat gitu. Ya, tetap semangat, tentunya tidak lepas dari latihan ya Mas. Sangat harus giat dalam latihan seperti itu ya kan, sehingga bisa mendapatkan kejuaraan di internasional pada tahun 2024 ini. Terima kasih Mas Rizky atas waktunya untuk diwawancara pada hari ini. Kami sangat bangga tentunya melihat Mas Rizky mendapatkan juara pada ajang internasional. Luar biasa sekali. Baik buat Sobat Unizar dan pemirsa yang menyaksikan podcast di luar sana, terima kasih telah menyaksikan, mendengarkan informasi yang sangat penting tentunya dari salah satu mahasiswa berprestasi yang dimiliki oleh Universitas Islam Al-Azhar. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya Siska Arianti, pamit undur diri, dan saya Maulana Rizky pamit undur diri juga. Bye-bye.